itu cewek boleh mengambil suaminya, tapi tolong kembalikan anak-anaknya dan minta ke suaminya juga kalau ya bercerai dulu. Hola netizen yang tercinta, Emi, wanita asal Korea Selatan yang suaminya direbut Tisa Erni, melayangkan peringatan keras untuk Tisa Erni. Dia meminta model seksi asal Kendari itu untuk tidak mencuci otak anak-anaknya. Ingat, jangan sentuh mereka. Kau sentuh anakku, kuhancurkan kau. Ya, begitulah kata Emi. Emi mengatakan Tisa Erni sudah mengklaim dirinya sebagai Nyonya Wang. Karena itu, dia mengikhlaskan jika memang suaminya lebih mencintai sang selingkuhan dan ingin menikah dengannya. Namun dia berharap sang suami mau menceraikan dirinya terlebih dulu. Emi meminta sang suami untuk membuka komunikasi dengannya agar mereka bisa duduk bersama dan membahas permasalahan mereka. Hal itu karena Aden Wong dan keluarganya memblokir semua akses komunikasi dengannya. Emi juga diketahui telah melaporkan sang suami dan Tisa Erni ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif pada 6 Maret 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tuh sampai speechless, nggak bisa ngomong apa-apa ngeliat dari awal sampai akhir, nggak berkedip karena pakai bahasa Inggris. Sebagian aku nggak ngerti jadi bahasa, lihat translate-nya. Sedih banget. Kok ada gitu ya? Buat cowok-cowok nih, kalau mau selingkuh silahkan. Buat cewek-cewek kalau mau jadi pelakor mah enggak jadi pelakor, sok. Itu hak mah masing-masing manusia punya hak mau menentukan hidupnya seperti apa. Cuman satu, pakai juga hati nuraninya. Itu anak 4 mau diboyong mau dikemanain. Binatang aja nih kehilangan induknya bisa pada mati, gimana lagi manusia. Nih heran nih. Coba ini yang katanya artis tapi nggak tahu ya artis apa, aku nggak pernah lihat, nggak pernah tahu juga namanya, selebgram juga nggak pernah tahu. Yang tahu aku hanya Fuji, nggak ada yang lain. Ini entah dari mana gitu, nggak punya orang tua atau saudara. Coba deh netizen, masa sih nggak mau bantu? Kasian loh, dia diboyong ngeliat, aku sakitnya. Kebayang gak sih perempuan nih dibawa tuh cewek ke rumah itu. Emang si cowoknya ini bukan orang abal-abal, orang kaya, dan kayaknya punya pengaruh banget di Indonesia ini. Hingga sampai sekarang polisi belum ada yang bergerak. Nah, coba Bapak polisi, tolonglah untuk kasus ini, karena ini menyangkut nyawa bayi masih 2 bulan. Tolonglah dibantu gitu ya, tolong banget. Aku ngelihatnya, ya aku bukan seudon ya sama polisi, tapi di situ ada kata-kata Ibu Ami ini bilang pokoknya seolah-olah jadi polisi itu mengawal orang itu gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Coba deh simak deh di podcastnya Denny Sumargo. Takut aku juga salah, tapi aku sampai 2 kali aku tonton nggak salah kok. Jadi si ibu itu minta tolong ini gitu, tapi mereka malah bawa alasannya mau mengamankan tapi yang dikawal itu. Coba deh, dan dia ditinggal sendirian dengan harus berpikir mau kemana saya harus teriak gitu, mau kemana saya harus minta tolong. Di sini dia seorang diri, dan ibu ini bukan orang ibu rumah tangga yang bodoh, dia itu orang pinter. Cuman di Indonesia ini dia mau buat apa? Dia nggak bisa apa-apa gitu. Dan dia itu juga kalau memang mau cerai, yang udah nggak apa-apa. Cuman ya anaknya masih butuh dia, apalagi itu ASI-nya udah banyak di kulkasnya itu. Kebayang gak sih? Sedih banget gitu, ya Allah, udah dirampas suaminya yang 15 tahun itu hidup baik-baik aja. Tiba-tiba datang perempuan ini, orang lain, malah dia dituduh katanya pakai ilmu hitam. Yang pakai ilmu hitam tuh siapa ya? Kebalik kali, kebolak lah kalau aku lihat gitu ya. Aku gatel, pingin banget gimana, tapi udah netizen aku percaya. Yuk kita bergerak yuk. Bapak polisi, Bapak Hotman Paris, tolonglah untuk kasus ini. Ini seorang perempuan, aku nih orang yang single parent udah tahu banget asam garam pahit manis kehidupan. Ngeliat si ibu ini aku udah kayaknya ya lebih lagi dari aku perasaannya, karena kalau anak-anakku ada di aku gitu ya. Kalau dia bener-bener dirampas, ngelihat videonya aja tuh perempuan gendong, orang lain gendong dengan mata sinis. Ngerti gak sih? Kebayang gak sih? Anak kita digendong orang lain, terus dia yang seolah-olah dia yang punya. Gemesin banget sih, sumpah. Akhirnya ya
Ami melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya. Jujur ya, dalam beberapa hari ini hati gue juga hancur, sedih, dan gue hanya bisa membantu dalam doa ya, seperti apa yang dilakukan oleh Chigres Tahir juga di podcastnya gitu, mendoakan Ami ya, seorang wanita Korea yang menikah dengan laki Singapura, lalu mereka memiliki 4 anak, terus si suaminya ini punya Will lagi ya, yang merupakan cewek orang Indo. Terus Ami ini dipisahkan dari 4 orang anaknya secara paksa ya, dimana salah satu anaknya itu masih bayi berumur 4 bulan gitu. Dan Ami sempat mengunggah video waktu anak-anaknya ini diambil dari dia, dan itu menimbulkan banyak komen-komen ya dari netizen gitu. Bahkan Telegram ada yang komen, kok ada yang janggal gitu, kenapa anak ceweknya kayak enggak teriak-teriak, teriak ke ibunya gitu ya, atau berusaha lari ke ibunya ya. Kalau gue sih mengerti ya, mungkin anak cewek itu panik ya, dan juga mungkin mereka sudah di brainwash ya. Kita nggak bisa ngejudge dari video tersebut ya, apa yang terlihat gitu, kalau itu anak ceweknya itu mengikuti si pelakor dan suaminya. Karena seperti yang Ami bilang juga ya di podcastnya Dr. Richard, bahwa itu willnya si suaminya itu ngomong ke anak-anaknya itu kalau Ami akan suicide gitu, akan loncat dari balkon dan lain sebagainya ya. Dan Ami itu bilang gitu kan, pokoknya jangan sentuh anak saya gitu. Ami juga bilang bahwa itu cewek boleh mengambil suaminya, tapi tolong kembalikan anak-anaknya dan minta ke suaminya juga kalau ya bercerai dulu gitu secara resmi, dan ya sok aja kalau mau married sama tuh perempuan gitu kan. Terus ternyata gue baru tahu ya di podcastnya Dr. Richard bahwa si suaminya ini sempat menuduh kalau anak yang keempatnya itu bukan anaknya dia gitu. Dan Ami bilang ya silakan aja melakukan tes DNA gitu, kalau memang bukan anaknya kenapa diambil dari saya. Ya gue sih bisa bayangin ya betapa hancur hati seorang ibu yang sedang menyusui dipisahkan dari 4 orang anaknya ya, sampai dia aja bikin banyak video dan berpesan ya di podcastnya Chris Tahir gitu ya, pesan ke anaknya gitu bahwa ya dia nggak akan pergi kemana-mana, dia ada gitu di sini dan dia akan kembali gitu untuk anak-anaknya gitu. Dia cuma menginginkan anaknya. Ayo Pak Polisi, berikan keadilan ya, saatnya hukum Indonesia diuji di sini ya. Itu willnya si suaminya ini benar-benar mempermalukan nama wanita Indonesia juga sekaligus nama Indonesia ya. Aduh, gua nggak tahu lah itu punya ini dan punya ini enggak gitu ya. Dan gua rasa memang itu orang main okultisme ya, main ilmu magic, karena kalau enggak mungkin si cowok itu bisa seperti itu. Kalau sih menurut Ami, pengakuan Ami juga suaminya tuh berupa drastis dan lain sebagainya. Tolong Pak gitu, saya sih udah nge-tag beberapa pihak juga ya, tapi tidak ada tanggapan. Dan Ami juga sempat minta tolong si Hotman Paris, tapi nggak taunya si Hotman Paris itu malah jadi pihak yang membela suaminya gitu. Dan si Hotman Paris itu di IG-nya sempat mengunggah salah satu postingan Telegram gitu yang beropini tentang video saat anaknya Ami itu direbut. Ya intinya sih kita nggak usah ngejudge ya, atau berasumsi itu kenapa anak ceweknya nggak begini begonong, nggak coba lari ke ibunya. Ya mungkin panik atau enggak, tapi marilah kita lebih berbelas kasihan, berempati kepada seorang ibu yang dipisahkan secara paksa oleh suaminya dari anak-anaknya gitu ya. Dan mungkin saja itu anak-anak mereka itu memang sudah di brainwash ya. Gua benar-benar berdoa dan berharap ada pertolongan dari Tuhan ya untuk
supaya Ami bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Ya, gue percaya hukum tabur tuai atau hukum karma itu nyata ya. Apa yang kita tabur, apa yang itu cewek will itu ya tabur gitu ya, itu dia akan tuai. Don't worry Ami gitu. God is always with you and our prayers are always with you too. Gua benar-benar berharap semoga kasus ini benar-benar ditindaklanjuti ya, dan semoga pemerintah Indonesia juga siapapun itu, entah Pak Jokowi, Pak Prabowo atau Mas Gibran atau siapapun ya, Kapolri, memberikan atensi khusus terhadap kasus Ami ini gitu, karena ini sudah menyangkut nama baik Indonesia juga ya. Asli lu, gua benar-benar malu dan gua merasa ya speechless ya, membayangkan betapa hancur hati Ami gitu ya. Di banyak podcast dia menangis dan gua tahu dia wanita yang classy ya, dari cara pembicaraan dia gitu, dari tutur kata dia hanya menginginkan anaknya kembali nih Pak Pol. Jadi tolong ya ditindaklanjuti beritanya, berita acaranya gitu, kasusnya ya, laporannya ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Polisi. Nah, ini lagi viral ya, kisah tentang ibu asal Korea yang anaknya diambil paksa sama selingkuhan dari suaminya. Nah, for information aja, si suaminya ini adalah sebuah petinggi di sebuah perusahaan arslan. Jadi bisa dikatakan suaminya ini punya power lah ya. Sudah sekian video yang viral pada tanggal 1 Maret kemarin, itu kelihatan banget ya, ada anak bayi digendong sama wanita naik ke atas tangga, sedangkan ibunya nangis jadi di bawah. Aku jujur as a mom, aku pasti sangat sakit hati kalau ada kejadian kayak gitu di aku ya. Apalagi itu bayinya dalam posisi masih membutuhkan ibunya, masih butuh ASI dari ibunya. Padahal pernikahannya ini sudah berjalan 15 tahun dan berjalan keduanya nggak ada apa-apa. Dan si istri ini ketika melahirkan juga anaknya semua ditemenin sama suaminya. Sampai yang keempat ini beneran dan ditemenin sama suaminya, bahkan si suaminya sampai enak-enakan sama selingkuhannya, entah pesta atau apa. Si suami ini menuduh si istri ini melakukan black magic kepada dia dan juga kepada wanita selingkuhannya. Jujur aja kalau secara logika aja ya, orang Korea rata-rata pada nggak percaya black magic guys. Dan juga ya, mau cari black magic di Indonesia ya sekarang ini ya, apalagi di Pulau Jawa yang kesannya udah modern. Mungkin kalau di kota-kota kecil di Pulau Jawa tuh masih banyak lah opsi yang melakukan black magic gitu ya. Tapi rata-rata tuh udah nggak ada guys. Orang-orang sekarang juga udah pada nggak percaya namanya black magic. Itu yang di logika aja, si istri itu dapat kondisi dari mana untuk bisa melakukan black magic kepada suaminya dan selingkuhannya ini. Kalau yang ada di pikiran itu sih malam mungkin si selingkuhannya ini yang pakai guna-guna 15 tahun loh nikah, adem ayem, terus tiba-tiba si wanita ini tiba-tiba masuk jeger dan batallah semua. Dan info terakhirnya ya, ini katanya si suami keluar dari Indonesia dari Surabaya ke Malaysia bawa anak-anaknya. Jadi 3 anaknya yang lain ini selain sama yang bayi ini juga dibawa sama suaminya guys. Kalau kita logika juga ya, anak kalau masih bayi itu pasti biasanya kan diserahin ke ibu ya, karena kan memang butuh banget kan ibu dalam tumbuh kembangnya, memberi makan, nyusuin dan lain-lain lah ya. Kalau misalnya si anaknya si bayi ini bisa diambil paksa sama suaminya, berarti kan kemungkinan besar ini suaminya punya power gede banget. Dan ini si ibu ini sudah diundang sama Deddy Suwardi juga ya, dan juga ibunya aku akui berani banget ya. Meskipun suaminya punya power kayak gitu, dia berani speak up loh. Tentu kita sendiri bisa kayak gitu karena apa? Suaminya punya power, dia bisa aja tiba-tiba menghilangkan istrinya. Please, namanya sehari itu ya, seorang itu ya pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya ya, dan gak mau jauh-jauh dari anaknya. Ini apalagi di luar negeri loh, beda kota aja udah kayak ide kerja banget gitu. Apalagi ini 20 negeri, aku gak bayangin sih kenapa yang jadi selingkuhannya ini kayak gak punya hati banget. Marah waktu bawa anak bayinya tuh kayak mukanya tuh judes banget, pengen kok kayak itu kayak bilang
ngapain sih lu teriak-teriak, ini anak juga udah ikut sama gua juga kok. Mukanya sih kelihatannya kayak ngomong kayak gitu ya, Aranda nggak bisa. Si istri ini juga sudah melapor ke kedubes guys, tapi kabarnya ya sampai video ini aku upload ya, katanya masih belum ada tindak lanjut lagi ya. Aku nggak ngerti ya sama punya negeri ini ya, apakah harus viral dulu baru cepat ditanggepin atau gimana ya. Semoga dengan viralnya berita ini kepolisian dan kedubesnya ada di Indonesia bisa segera bertindak cepat ya, karena biar nggak malu-maluin nama negara juga ya guys ya. Jujur ya, yang jadi selingkuhannya beneran bikin malu nama Indonesia. Oh ya, dan suaminya ini orang Korea guys. Si selingkuhannya pengen banget ya punya suami orang Korea gitu ya, tapi ya nggak pengen ngerebut suami orang gitu loh.